Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik ya seneng, punya tetangga baik ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita, kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah, kalau yang seneng saya enak lah, dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu, aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil, uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang, ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang nggak seneng kamu maka membebaskan kamu. Nggak akan pinjam uang, pinjam mobil, nggak akan ganggu waktu kamu, kan nggak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah, itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran, sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bin qidari a'sam wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari, sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu wa hadza aqwal muhtamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilani ya annal al makna anal mu'jizat al madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati sholeh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih, dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan, wow itu keren kan? Terus kita bilang, menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang innallaha la yastahi ayadriba matalam ma ba'udah. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita, nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu paham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nuju pertunjukan ada onta keluar dari batu Nakotu Soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan Laut Merah. Cek goblok.
Lah kita alhamdulillah tidak sejenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah, tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa aja? Gampang mana bikin patung gajah sampai patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk, bukan pakai. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk, Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ini ada kitab Itqan, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan. Wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok, wakillati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat itu ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu halal yang seperti itu gitu. Paham gitu? Mergo likil latin apa aklihim wa aksaru mu'jizati hadil ummah akliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham nggih? Dados niki kudu bangga ditunggoni napa Quran, nggih, ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayatabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidz, itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidz, ngempet. Termasuk saya ini biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidz, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu, kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau sudah mati tahu istrinya tidak nangis. Oh, itu malu betul itu. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling Anda nangis itu baru berani mati, kalau tidak jangan. Ya, jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awali mustamirran. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi ketika kita kecil diajari apa? Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah. Itu ila yaumil qiyamah. Karena kita pasti punya logika tadi, masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan, kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya.
Di mana-mana nihilisme, ketiadaan ya layu astiru say'an, namanya tiada ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Loh itu kan ila yaumil kiamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil. Ya. Tapi kalau tongkat Nabi Musa ketika kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngandel, Musa tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa nggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi ketika diminta Allah, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli, semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun nggak usah ditunggoni nabi, nggak usah ditunggoni wali, logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamir. Ya ini masih ada waktu seperempat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Dan itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah.